Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 7 dengan saya Amelia Desiana Tupun dengan NIM 4224036. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai dinamika penegakan hukum berkeadilan. Fondasi histori dan konstitusional. Akar histori. Sistem hukum di Indonesia tumbuh secara evolusioner dari 3 pilar sejarah utama. Perkembangan ini dipengaruhi oleh hukum adat asli Nusantara yang komunal dan kekeluargaan, hukum keagamaan universal, serta kodifikasi hukum sipil barat era kolonial Belanda. Akulturasi tiga sistem ini menciptakan dinamika unik dalam pembentukan hukum positif nasional. Supremasi konstitusi modern. Secara formal, cita-cita luhur negara hukum modern tertuang dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang memproklamirkan kedaulatan hukum. Penegakan hukum berkeadilan didukung kuat oleh pasal 24 Konstitusi yang memberikan jaminan kekuasaan kehakiman secara independen, mandiri, dan terbebas dari intervensi lembaga eksekutif guna menjaga marwah kepastian hukum. Transparansi dan era digital. Modernisasi sistem peradilan. Tantangan birokrasi penegakan hukum masa depan diatasi melalui adopsi teknologi secara progresif. Platform digital seperti aplikasi e-court yang mencakup pendaftaran perkara elektronik, e-filing, pembayaran daring e-payment, serta pemanggilan elektronik terbukti memangkas alur birokrasi hukum konvensional yang sebelumnya rumit, memakan waktu, dan sangat berbiaya mahal. Mengikis korupsi dengan keterbukaan. Digitalisasi ini tidak sekedar mempercepat proses perkara, namun memitigasi ruang transaksi gelap antara oknum aparat dan pihak yang berperkara karena meminimnya kontak fisik keterbukaan informasi. Keputusan yang dapat diakses luas oleh publik memicu partisipasi aktif masyarakat. Citizen oversight menciptakan sistem pengadilan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya. Halo, perkenalkan nama saya Sebastian Novan Manlimas. Baik, saya akan lanjut dinamika sosial, politik, dan kultural. Yang pertama, benturan sosial politik penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia tidak hanya bergantung pada aturan yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik. Dalam praktiknya, hukum sering menghadapi berbagai tantangan seperti campur tangan kepentingan politik, dominasi kekuasaan, birokrasi, serta ketimbangan dalam penanganan perkara. Kondisi ini dapat menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa hukum belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan. Yang kedua, sinergi hukum positif dan kultural. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki pluralisme hukum, yaitu keberadaan berbagai sistem keberhasilan. Penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan aturan tertulis, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai adat dan budaya yang hidup di masyarakat. Keselarasan antara hukum negara dan hukum adat dapat mendorong kepatuhan hukum yang lebih humanis dan efektif. Saya Muhammad Marcelo Tiansyah ingin menjelaskan pada slide yang keempat. Pada bagian ini, penegakan hukum di Indonesia didasarkan pada 3 nilai utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan berarti setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Kepastian hukum berarti setiap aturan harus jelas, tertulis, dan dapat diterapkan secara konsisten agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam masyarakat. Sedangkan kemanfaatan berarti hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus memberikan dampak yang nyata dan positif bagi kehidupan sosial masyarakat. Ketiga nilai ini idealnya harus berjalan seimbang, meskipun dalam praktiknya sering terjadi ketidakseimbangan yang menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Selain nilai dasar tersebut, penegakan hukum juga didukung oleh sistem lembaga yang memiliki peran masing-masing. Dalam proses penegakan hukum, Polri berperan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan awal terhadap suatu kasus.
Setelah itu, kejaksaan berfungsi sebagai pihak yang melakukan penuntutan di pengadilan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memiliki tugas khusus dalam menangani dan memberantas tindak pidana korupsi, terutama yang melibatkan penyelenggara negara. Dan pada tingkat peradilan, Mahkamah Agung berperan sebagai lembaga peradilan tertinggi yang mengawasi jalannya peradilan di bawahnya. Sedangkan Mahkamah Konstitusi bertugas menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk memastikan tidak ada aturan yang bertentangan dengan konstitusi. Namun dalam pelaksanaannya, sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti potensi intervensi kekuasaan, praktik korupsi, serta kurangnya integritas bagian aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan moral, peningkatan transparansi, serta menjaga independensi lembaga-lembaga hukum, agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih adil, efektif, dan berkeadilan. Jadi dapat kami simpulkan dari materi hari ini, yaitu penegakan hukum yang berkeadilan merupakan fondasi pentingnya dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga penegak hukum, masyarakat, dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan terpercaya.